Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik ya. Ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Yang nggak masuk berapa? 2, 1. Ya. Indira, Cila sama Dana. Kalau Cila izin ya? Iya. Kalau Indira? Indira sakit. Kalau Dana? Dana sakit. Ya. Ya, jadi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apa sih? Oh ya, Helen, jadi bisa memimpin doa ya? Ya. Mari teman-teman kita berdoa sesuai kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Mohon pada siswa sekalian bisa berdiri sebentar. Kita menyanyikan Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya sebentar. Jadi ya dalam hitungan 1, 2, 3 kita menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari tanuriku. Indonesia bangsa-bangsa, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, bisa duduk, kita berdiri masing-masing. Sudah sarapan hari ini kalian semua? Ada yang belum? Bisa? Sudah semua ya? Ya. Sebelum memulai pembelajaran, ini ada sedikit apa ya? Permainan kecil. Permainan sebenarnya bukan permainan sih. Ini tempatnya saya ingin mengetahui mengangkat emosi kalian hari ini sebelum mulai pembelajaran. Mungkin ada yang mengantuk atau ada yang sedih. Gimana? Ya, ya, tergantung. Di depan? Tinggal depan dulu. Ada empat anak atau 4 siswa yang mungkin ngantuk. Coba saya lihat, saya tanya dulu. Pikir saya ada 2 anak, ternyata ada 4. Bebek? Ayam, bebek, bebek. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Kelas 8 D.
Semangat? Ya, tepuk tangan semuanya. Pelajaran saya akan berikan apresiasi atau menanyakan nih kepada kalian semua tentang materi sebelumnya, yaitu tentang uang. Uang apa tuh? Makanya Raquel. Raquel kalau dengan kata uang itu apa tuh maksudnya? Kan nggak asing loh uang. Ya, jadi zaman sekarang kalau ingin membeli sesuatu itu harus yang namanya memakai uang. Kalau kalian ingin beli es krim di Koksis kan pakai uang kan, dan harganya juga sesuai dengan uang yang kita keluarkan dan harus sesuai dengan harga barang tersebut. Ini sebelum memulai pembelajaran, saya ingin kalian menyaksikan video yang akan saya setel. Money is everything. Ungkapan itu sangat. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan bahwa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tahu gak sih sejarah dan asal usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Dan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas. Yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan uang secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ya, jadi belum masyarakat kita mengenal yang namanya uang itu. Kalau kita ingin katakanlah makan beli beras itu kita pernah apa di rumah, misalkan saya kemarin habis panen sayuran nih, terus saya mau makan beras, saya harus mencari orang yang habis panen beras, jadi saling barter atau tukar-tukar. Metodenya itu ya seperti yang tadi kalian lihat di video. Metodenya itu kalau semisal kita mencari seseorang yang keperluannya itu sama dengan kita, semisal nih mungkin Maza habis panen tomat, terus Maza ingin makan sayur hijau. Maza kan harus nyari siapa kok 32 siswa ini yang habis panen sawi, itu kesulitannya di situ. Akhirnya berkembang lagi, ada sebuah benda yaitu batu buat alat penukar awalnya. Cuma makin lama kok melihat batu yang barangnya gampang rusak. Akhirnya makin berkembang zaman, adanya uang koin. Uang koin sebagai uang awal atau permulaan awal terciptanya uang. Dari situ mulai terus berkembang, ditemukannya uang kertas. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini,
sesuai dengan materi kita hari ini. Itu yang pertama, menjelaskan pengertian lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu apa tuh nantinya? Terdiri dari apa toh? Terus yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis lembaga keuangan. Katakanlah yang dimaksud lembaga keuangan itu apa, terus terdiri dari apa atau jenis-jenis apa aja toh. Terus yang ketiga, menganalisis contoh aktivitas ekonomi masyarakat. Terus yang kalian tahu nggak? Ini gambar apa toh? Yang kedua, apa yang bisa kalian lakukan dengan benda ini? Mungkin Albert. Ya, Albert, kalau lihat gambar di depan ini, Albert kira-kira bisa apa kan dengan benda ini, gambar ini? Ibarat beli makanan, mau ke tempat hiburan atau jalan-jalan, bisa pakai benda ini, ya kan? Bisa pakai benda ini. Katakanlah mungkin kalian ingin jalan-jalan ke, biasanya kemana kalian pergi semuanya? Jadi dengan adanya uang itu kayak memotivasi kita supaya kita saat ini sedang masa sekolah, belajar yang sungguh-sungguh, yang rajin, biar nilai kita bagus, terus bisa diterima. Sekalian kan kalian SMA kan, bisa SMA yang bagus, favorit. Terus nanti yang punya rezeki atau uang lebih bisa kuliah, terus nanti ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus. Itu kan bentuk motivasi untuk kalian ke depannya. Coba bayangkan kalau semisal kalian punya banyak uang, kan kalian ingin uang. Ini contoh mengambil uang di bank lewat buku tabungan. Kalau yang belum tahu buku tabungan, itu kayak gini, tabungan. Jadi kalau kalian mau mengambil uang di bank, bisa lewat buku tabungan. Ya, kira-kira dari penjelasan seputar bank ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Tepuk tiga. Apa mas? Halo, kalian sama? Siap ya? 1. Kayaknya kok kamu 3 semua ya? Kita kurang 2. Tepuk 1. Kali kalau 2-nya 2 kali, tidak kena. Gitu ya. Jol. Yang tepuk tangan berarti di depan. Ini saya kasih tugas, nanti dikerjakan berkelompok. Nanti lihat grup ya. Ada tak ada? Bisa dikerjakan langsung. Jangan lihat dulu. Jadi nanti kalian tulis ini nama kelompoknya kelompok berapa, siapa aja. Terus ya udah kalian sesuai dengan tingkatnya, misalnya ada apa. Itu ya.
Nah, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Atau mungkin kalau mau lebih cepat bisa diakali nggak apa-apa. Tapi siapa yang mengerjakan ini? Oh. Ini latihan kali nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang yang membantu namanya ada. Banyak kali. Jadi silakan nggak apa-apa. Iya, kan kita berikan belum salah kan? Kemarin mau jalan apa ya? Latihan gimana? Ini di kereta itu nanti biar tetap menjaga mending ini keretanya aja Pak. Ya, yang menjaga lebar pertama siapa? Kita tinggal saling aja. Kunci jawaban kita saya kira dia di grup tinggal nyalin aja. Ya, jadi nomor 1 kan pertanyaannya apa? Gambar nomor 1 itu masuk gambar apa? Terus tugasnya nomor 1 itu tugasnya apa? Nomor 5 itu gambar badan kayak lembaga keuangan terdiri dari dua lembaga. Nanti kalian harus banyak. Iya. Pokoknya yang warna-warna itu. Terus nomor 7 nanti kalian jawab sebisanya. Nah, pertanyaannya kan gampang. Nomor 7 itu menjawab pribadi kalian. Mungkin ada yang sampai nulis bisa kasih namanya. Nanti nomor 4 salah satu itu bisa udah nomor 2 jawab tinggal dibacakan di sini aja.
Ya, ini perwakilan dari kelompok 2 Rafael mau membacakan ya, diperhatikan benar ya. Gambar satu, gambar apa Rafael? Apa aja? Jasa keuangan seperti transfer, pembayaran dan penukaran, terus menyediakan fasilitas investasi dan biayanya usaha. Menuju ke laporan Dibacakan kayak rata apa? Gambar nomor 2. Bank Rekening Kita Rakyat atau BPR, terus tugasnya Bank BPR itu apa? Hijau ya. Penjelasan diskusi dari kelompok 1 atau soal Bank BPR. kelancaran lalu lintas, pembayaran dan ekonomi nasional. Iya. Terus kesimpulan dari kelompok 2 dari pekerjaannya. Jadi kesimpulan pekerjaan dari kelompok 2 Berperan penting untuk menerapkan roda ekonomi masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam dan kredit, bank umum membantu modal usaha masyarakat, membutuhkan birokrasi dan membutuhkan lapangan kerja. ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, jadi kalau kalian lihat di sekitar kalian kan yang namanya bank itu ada di mana-mana dan banyak juga namanya kan kayak BCA, Mandiri, BNI dan lain sebagainya. Itu tujuannya ya itu benar yang disampaikan oleh Rafael, berperan penting untuk menggerakkan roda perekonomian sama membantu modal usaha bagi rakyat yang membutuhkan investasi. Kalau contohnya ya kayak di SMA 9 ini, Bank Jatim itu kan termasuk bank umum. Tujuannya Bank Jatim masuk di SMA 9 itu apa kok ya? Untuk membantu siswa SMA 9 untuk misalkan nih bekal. Kalian kan rencananya kan mau ada bekal. Ya, insya Allah ada bekal. Nanti kalau kalian punya tabungan di Bank Jatim kan bisa membantu untuk membayar uang saku kalian waktu ke study tour besok. Tujuannya seperti itu. Terus sudah selesai pada Bank BPR. Jadi tujuannya Bank BPR itu membantu rakyat kecil ya untuk akses bank. Iya. Belum selesai semuanya, apa ini? Kalau belum selesai bisa kita lanjut. Kalau belum selesai bisa kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk refleksi dari kelas 8K. Bagian materi mana kok yang paling sulit? Tidak ada, maksudnya tidak ada. Mungkin menurut kelompok 2
bagian yang paling sulit. Pamer. Pak. Tidak ada. Ayo nomor satu mungkin apa? Yang soal menuju bagian yang paling sulit. Mungkin apa? Tidak ada membedakan antara bank Indonesia sama bank umum. Mas, sudah bisa kan perbedaannya? Ya, mungkin kalau nomor satu bisa ditanya. Kalau bank yang menyita uang itu apakah BNI bisa menyita uang? Jawabannya tidak bisa. Yang bisa menyita uang ya Bank Indonesia, bank sentral, bank dari pemerintah. Kalau bank umum itu sifatnya hanya pelayanan kepada masyarakat umum. Kalau bank umum ya bank umum untuk pelayanan masyarakat umum. Kalau bank sentral untuk mencetak atau menghindarkan uang. Kalau bank BPR, bank kreditan itu untuk membantu masyarakat kecil yang belum bisa mengakses bank umum. Di sini kita ada yang mau membacakan kesimpulan untuk materi hari ini. Mungkin Mazat, kesimpulan materi hari ini membacakan. Kalau tidak ada, ya jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu lembaga keuangan baik bank maupun non bank itu memiliki peran vital dalam perekonomian rakyat atau masyarakat. Kayak bank umum itu berperan besar dalam kegiatan ekonomi nasional, bahkan bank umum ada di mana-mana. Meskipun kalian pergi ke Kalimantan itu tetap ada dong bank BRI. Jadi untuk membantu perekonomian nasional, terus bank BPR untuk memperkuat ekonomi kecil rakyat lokal. Terus kalau lembaga non-bank seperti koperasi, asuransi, pegadaian itu melengkapi kebutuhan masyarakat kecil. Semua lembaga bank ini saling melengkapi untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupi sekian. Untuk tugasnya bisa dilanjutkan di rumah. Ya, sebelum saya akhiri mungkin berdoa, kita berdoa mengakhiri pembelajaran ini. Mari teman-teman untuk mengakhiri pelajaran ini kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Doa kasih. Doa selesai. Ya. Sekian pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS hari ini tentang lembaga keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada mungkin kata saya tidak sengaja menyinggung kalian, tapi saya rasa tidak ada ya. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.